Ikhlas itu adalah memurnikan Allah dalam tujuan. Jadi beramal ini tidak ada tujuan selain satu, mencari keridhaan Allah kah, atau mendekatkan diri kepada Allah kah, atau menjunjung perintah Allah kah. Nah, itu contoh-contoh yang ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, wahai manusia, ikhlaskanlah amal kamu itu untuk Allah, murnikan tujuan beramal itu untuk Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Fa innahu in tasaddaqa bih lam yuqbal minhu. Jangan kamu ingin, jangan kamu iri, jangan kamu hendak menurut orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang tidak halal. Orang saling kaya, sugih, tapi hartanya banyak kada halal. Jangan iri, jangan dituruti, jangan ingin. Karena jika dia bersedekah dengannya, lam yuqbal minhu, tidak diterima daripadanya. Nah, kita lihat ada orang yang suka melaksanakan perbuatan yang haram-haram tadi, tapi orangnya rajin sembahyang, rajin tahajud, padahal orang ini membungakan duit atau berhutang berbunga duit, tapi tahajud orangnya. Nah, itu biasa aja, karena memang Allah ada membuka pintu amal, tapi tidak membuka pintu kabul, pintu terima. Wa minha, setengahnya lagi di antara syarat-syarat diterimanya amal itu at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang durhaka kepada orang tua, contohnya orang tuanya tidak riba dengan kelakuannya, maka apapun ibadah yang dikerjakan anak ini, Allah tidak berkenan menerimanya sebelum mendapat ridha orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah tergantung keridaan kedua orang tuanya. Anak durhaka, orang tuanya kecewa, orang tuanya tidak ridha, maka anak ini walaupun zikirnya puluhan ribu, walaupun puasanya tiap hari, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak takwa kepada Allah. Allah memerintahkan bakti kepada orang tua, dia durhaka. Para istri yang durhaka dengan suaminya, sama dengan halnya. Kelakuan istri, tingkah laku istri, tutur kata istri yang tidak berkenan di hati suaminya, sehingga suaminya kecewa, tidak ridha kepada perbuatan atau perkataan si istri tadi, maka apapun ibadah yang dilakukan oleh istri itu tidak berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum suaminya meridai kepada istrinya itu. Kenapa sebabnya? Karena istri yang durhaka itu istri yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang durhaka lawan laki wani, di puasa senayan Kamis orangnya, tasbih di tangan, tahajud, lawan laki maka durhaka. Biasa itu, karena Allah ada membuka orang pintu amal, tapi Allah tidak membuka pintu kabul. Jadi jangan diulah ukuran bila orang pak amal itu pasti baik, kada tentu. Pak amal orangnya kada tentu baik, karena Allah ada kadang-kadang memberikan orang itu pintu beramal tapi tidak pintu kabul.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu syarat-syarat kabul yang zahir. Nah, jadi kita usahakan beribadah tuh pada waktunya, tenaga yang ada di tubuh kita dari yang halal, makanan minumannya, pakaiannya pakaian yang halal. Kalau kita bersedekah atau seumpamanya dari harta yang halal. Dan lagi sebelum kita beramal, kita jadikan dulu kita orang yang takwa kepada Allah. Nah, itu syarat-syarat yang dipenuhi yang zahir. Kalau ingin amal kita ini mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min syurutihal batinah, setengah syarat-syarat taat yang diterima yang batinah, yang batin. Pertama, al-ikhlas. Semua persyaratan zahir sudah terpenuhi, tapi batinnya satu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Dia beramal itu hanya satu tujuan, adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Orang yang beramal agar rezekinya murah, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan selamat dari bahaya, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan supaya orang yang kada bayar hutang, kada ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan Allah dalam tujuan. Jadi beramal ini tidak ada tujuan selain satu, mencari keridhaan Allah kah, atau mendekatkan diri kepada Allah kah, atau menjunjung perintah Allah kah. Nah, itu contoh-contoh yang ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, wahai manusia, ikhlaskanlah amal kamu itu untuk Allah, murnikan tujuan beramal itu untuk Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.